Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya Makasih, innamal Bapak. a'malu Assalamualaikum binniyat. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa dari Ni'mah Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang dosen atau tenaga pengajar di kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk berbagi faedah dan juga ilmu kepada kita semuanya di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sehat Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nonton juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berharap pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV juga dalam keadaan sehat Ustaz ya. Dan siap bermajelis dengan kita insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita juga ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung tentunya bagi pemirsa dan juga pendengar yang juga merilai program kami melalui radio-radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio MDFM Probolinggo, Radio Pinbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Mas FM Sragen. Tentunya kita undang Anda pemirsa dan juga pendengar untuk berinteraksi dengan Ustadz pada kesempatan kali ini langsung di nomor telepon 0331 kode area kota Jember 0331 544 6087. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda. Juga kita undang bagi Anda yang ingin bertanya via chat ya, silahkan di www.dewanfatwa.com. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan persilahkan untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Fadal Ustaz Musyafa dari Ni'mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya para pemirsa Fatwa TV dan umumnya bagi kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bertemu lagi dalam program acara yang insya Allah penuh dengan manfaat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama agar kita tidak salah dalam memahami penafian yang ada dalam dalil-dalil syariat. Karena kalau kita salah dalam memahami penafian yang ada dalam dalil-dalil syariat, maka itu akan menjerumuskan kita ke dalam kesalahan yang fatal dan membahayakan. Saya contohkan misalnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Kalau kita salah dalam memahami penafian di sini, tidak beriman, maka ini akan sangat membahayakan. Karena bisa jadi seseorang mengkafirkan orang lain, memvonis kafir orang lain gara-gara salah dalam memahami hadis seperti ini. Karena di dalam hadis tersebut disebutkan tidak beriman salah seorang dari kalian. Kalau tidak beriman berarti kafir, tidak ada imannya. Begitu pula dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Ini kalau salah difahami maka akan
menjerumuskan seseorang ke dalam kesalahan yang fatal, kesalahan yang berbahaya, salah dalam memvonis kafir orang lain. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kaedah yang sangat bagus yang disebutkan oleh para ulama agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan dalam memahami penafian yang ada dalam dalil-dalil syariat. Mereka mengatakan bahwa ketika ada penafian dalam dalil-dalil syariat, maka ada 3 kemungkinan di sana. Penafian yang pertama adalah penafian wujudnya. Penafian yang kedua adalah penafian sahnya. Penafian yang ketiga adalah penafian kesempurnaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memahami atau mendengar nas-nas yang ada penafiannya, maka kita harus bawa penafian itu kepada penafian wujudnya dahulu, apabila masih dimungkinkan. Kalau ini tidak dimungkinkan, kita bawa ke penafian keabsahan. Apabila ini tidak dimungkinkan, kita bawa ke penafian kesempurnaan. Saya contohkan. Misalnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Taib, ini penafian sesembahan yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak kita bawa kepada penafian wujud, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi sama sekali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada wujud yang seperti itu. Ya. Tidak ada wujud sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin seperti ini? Jawabannya mungkin. Berarti kita maknai penafian ini kepada, kita bawa penafian ini kepada penafian wujudnya. Tidak boleh kita bawa ke penafian keabsahan atau ke penafian kesempurnaan. Contohnya lagi misalnya, hadzal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Apakah bisa kita bawa ke penafian wujud di sini? Tidak ada sedikit pun wujud keraguan di dalam Al-Quran. Jawabannya bisa. Berarti harus kita maknai kepada penafian wujud. Contohnya lagi, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada ketakutan sedikit pun pada mereka dan mereka tidak bersedih. Ada penafian ketakutan, ada penafian kesedihan di situ. Bisakah kita bawa ke penafian wujudnya? Jawabannya bisa. Berarti harus dimaknai ke penafian wujud. Apabila penafian wujud ini tidak dimungkinkan, maka kita bawa ke penafian keabsahan. Contohnya misalnya, la salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu. Bisakah kita bawa hadis ini kepada penafian wujud? Jawabnya tidak bisa. Kenapa? Kalau kita bawa ke penafian wujud, nanti hadisnya tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dalam kenyataan banyak orang yang sholat tidak wudu. Banyak orang yang sholat tidak wudu. Sehingga harus kita bawa ke penafian keabsahan. Berarti maksud dari hadis ini adalah tidak sah sholat orang yang tidak punya wudu. Tidak sah sholat orang yang tidak punya wudu. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada wujud sholat yang tidak ada wudunya. Tidak ada wujud sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Kenapa? Karena banyak orang yang sholat tanpa wudu. Di antaranya anak-anak kecil. Ya, mereka sholat tanpa wudu. Berarti tidak mungkin kita bawa ke penafian wujud. Kita harus bawa ke penafian keabsahan apabila masih dimungkinkan. Contohnya lagi, misalnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang belum membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.
apakah di sana ada orang sholat ya yang tidak membaca Al-Fatihah? Jawabnya ada. Berarti harus kita bawa ke penafian keabsahan, bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apabila penafian keabsahan ini tidak dimungkinkan, maka kita harus bawa ke penafian kesempurnaan. Contohnya hadis yang tadi saya baca di awal pembicaraan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kata-kata la yu'minu, tidak beriman, di sini maksudnya adalah penafian kesempurnaan iman. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Contohnya lagi, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia wudu. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang masyhur yang menjelaskan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penjelasan tentang tasmiyah sebelum wudu. Sehingga hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan wudu seseorang, bukan tentang ketidakabsahan wudu seseorang. Sehingga artinya tidak sempurna wudu salah seorang dari kalian sampai dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, ya, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang yang dia tidak punya sifat amanah. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang sangat penting untuk kita fahami dengan baik sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan dalam memahami nas-nas yang di dalamnya ada penafian, ya. Jadi kaidahnya, kalau kita bisa bawa penafian kepada penafian wujud, maka kita harus bawa kepada penafian wujud. Kalau tidak bisa, kita harus bawa kepada penafian keabsahan. Kalau tidak bisa, baru kita bawa kepada penafian kesempurnaan. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan atas satu nasihat pembuka untuk jamaah sekalian yang bergabung di kesempatan kali ini. Baik, pemirsa, kita undang Anda sekali lagi yang ingin bergabung, silahkan ya. Tentunya kali ini kita membahas tentang konsultasi Islam. Silakan di line telepon 0331 544 6087. Silakan bisa bertanya secara singkat, padat dan juga jelas karena kita berbagi kesempatan dengan jamaah yang lainnya. Tapi sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Yang pertama, Ustadz, dari saudara M. Iqbal Pratama dari Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya screenshot atau tangkapan layar terhadap lukisan fisik maupun lukisan di gadget, smartphone atau laptop? Apakah hal ini diperbolehkan melakukannya karena tulisannya bercampur dengan lukisan fisik, dan bagaimana jika di layar smartphone, Ustaz? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Iya, ini pertanyaan, apakah menggambar dengan tangan kita ya sama dengan memfoto gambar orang lain? Ya, hampir sama pertanyaan yang diajukan dengan yang saya sebutkan. Kalau ada orang gambar makhluk bernyawa, orang melukis makhluk bernyawa, boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Bahkan menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan inilah pendapat yang benar, melukis makhluk bernyawa adalah dosa besar. Ya, bukan hanya dosa biasa, dia dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya ya mengatakan bahwa orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti adalah al-musawwirun, mereka yang melukis makhluk bernyawa. Ini sangat mengerikan. Mereka adalah orang yang paling
keras azabnya pada hari kiamat nanti. Ya, intinya melukis makhluk yang bernyawa tidak dibolehkan. Bahkan itu merupakan dosa besar. Bagaimana dengan memfoto hasil lukisan tangan orang lain? Apakah ini masuk dalam bab melukis? Ya, apakah ini dosa yang sama? Jawabannya tidak. Ini bukan dosa yang sama. Ya, karena memfoto itu bukan melukis. Kalau memfoto dikatakan melukis, maka kita tidak boleh berkaca. Kita tidak boleh berdiri di depan kaca cermin. Karena itu kesengajaan dari kita untuk memantulkan dari gambar atau memantulkan bentuk wajah kita. Dan itu makhluk bernyawa. Makanya memantulkan objek itu tidak sama dengan membuat objek. Memantulkan lukisan itu tidak sama dengan membuat lukisan. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetap dikatakan tidak boleh kita memotret hasil lukisan makhluk bernyawa orang lain. Ya, tetap tidak boleh. Walaupun itu bukan dosa besar. Tetap dosa. Walaupun bukan dosa besar. Karena kita bukan orang yang melukis makhluk bernyawa. Yang dosa besar adalah melukis makhluk bernyawa. Sedangkan memantulkan lukisan makhluk bernyawa, ini bukan melukis makhluk bernyawa. Tapi tetap tidak dibolehkan ya. Dan kita harus menghapusnya. Ya, paling tidak kita menghapus wajahnya. Paling tidak kita menghapus wajahnya. Jadi wajahnya ya bisa diburamkan atau bisa dihilangkan atau bisa dicoret-coret agar hilang wajahnya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Iqbal Pratama di Bogor, Jawa Barat. Taib, sudah ada penelpon Ustaz. Di kesempatan kali ini kita akan coba sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dari Ummu Zahra di Riau. Ahlan wa sahlan. Silakan Ummu Zahra pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan bagaimana keterangan hadis yang menurut Al-Quran dan Sunnah, yang hadis mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki kesombongan sebesar zarrah di dalam hatinya. Terus yang kedua, sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, dia bertempat tinggal di luar provinsi tempat orang tuanya itu. Bagaimana cara bakti yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah? Apakah dia harus menetap tinggal bersama ibunya atau dia bisa berbakti melalui tempat jauh seperti itu? Apakah dia itu mengirimkan biaya untuk kehidupan orang tuanya dengan menelpon orang tua setiap hari? Itu telah dilakukan. Nah, yang betul-betul yang baik benar itu bagaimana, Ustaz? Ummu Zahra, ini anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya, baik. Jadi di sini orang tuanya itu, anak ini alhamdulillah kan udah ikut pengajian sunnah. Dan kalau orang tuanya belum. Jadi kalau anak itu dekat dengan orang tuanya, malah sering kelihatan itu agak bertengkar, Ustaz. Karena ibu menginginkan anaknya itu ikut pengajian yasinan, atau banyaklah hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, bagaimana, apakah bisa anak ini berbakti dengan dia masih bertempat tinggal jauh dengan orang tuanya atau harus dekat dengan orang tuanya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Zahra di Riau. Tapi Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Ya, pertanyaan yang pertama apa tadi? Yang pertama ini berkaitan dengan hadis orang yang berbuat kesombongan sebesar biji zarah, Ustaz, tidak akan masuk surga. Ya. Seperti apa, Ustaz? Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
ini juga penafian masuk surga. Ya, ini juga penafian masuk surga, masuk dalam bab penafian. Para ulama mengatakan penafian masuk surga ini terbagi menjadi dua. Penafian masuk surga untuk selama-lamanya. Yang kedua, penafian masuk surga untuk sementara. Apabila kita melihat nas-nas yang menjelaskan tentang penafian masuk surga, padahal dosa tersebut bukanlah dosa yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya, maka pahamilah bahwa penafian tersebut adalah penafian sementara, bukan penafian selama-lamanya. Maka orang yang punya kesombongan, mereka akan disiksa terlebih dahulu di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah dia bersih dari kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Sama dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa tidak akan mencium bau surga orang yang melakukan demikian-demikian. Ini juga bisa difahami dengan pemahaman yang sama. Penafian sementara ataukah penafian selama-lamanya? Kalau dosa tersebut kita ketahui mengeluarkan seseorang dari keislamannya, maka penafiannya berarti penafian selama-lamanya. Benar-benar tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau kita ketahui bahwa dosa tersebut tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya, maka itu adalah penafian yang sementara. Dia tidak bisa mencium bau surga dalam waktu yang sementara, walaupun bisa jadi waktunya panjang sekali. Kenapa? Karena 1 hari di neraka, na'udzubillah min dzalik, ya, itu sama dengan 50.000 tahun kita di dunia. Ya, 50.000 tahun di dunia. Ini baru sehari di neraka. Ya, antum bisa bayangkan 50.000 tahun. 1 tahun itu lama. Bagaimana kalau sampai 1.000 tahun? Bagaimana kalau sampai 10.000 tahun? Bagaimana kalau sampai 50.000 tahun? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya, dan yang dimaksud dengan tidak masuk surga di dalam pembahasan kesombongan itu adalah tidak masuk surga untuk sementara waktu. Harus dicuci dulu, ya. Baru setelah bersih dari kesombongannya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan bagaimana cara anak untuk tetap berbakti kepada orang tua yang tinggal berjauhan, Ustaz. Iya. Apabila anak punya alasan yang kuat untuk tinggal jauh dari orang tua. Misalnya, kalau tinggal di desa, anak tersebut sulit untuk mendapatkan penghasilan yang baik, sehingga nantinya malah memberatkan orang tua. Berbeda kalau dia keluar kota, dia bisa bekerja dengan baik dan hartanya bisa dia gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang seperti ini tidak masalah dia hidup di tempat yang agak jauh dari orang tuanya, tapi ingat, ya, dia harus menjaga amal baktinya kepada orang tuanya, ya. Dia harus memperhatikan kebutuhan orang tuanya. Dia harus gunakan sebagian dari hartanya untuk bakti dia kepada orang tua. Dia harus sering menziarahi orang tuanya, karena itu adalah perbuatan bakti kepada orang tua yang diwajibkan di dalam Islam. Tadi disebutkan, ya, orang tuanya malah sering marah kepada anaknya karena adanya perbedaan pemahaman, sehingga anak lebih memilih jauh dari orang tua untuk mengurangi volume pertengkaran atau percekcokan atau ketidakharmonisan antara orang tua dengan anak. Dan ini juga alasan yang bisa dibenarkan,
Ya, ini alasan yang bisa dibenarkan agar terjaga ya hubungan baik antara anak dan orang tua bisa dengan cara memposisikan diri agak jauh dari orang tua, menjaga jarak dari orang tua. Tapi tujuannya mulia, yaitu agar dia bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua dan dia masih tetap bisa berbakti kepada orang tua. Ya jelas, walaupun jauh dia masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya, misalnya dengan sesekali menziarahi, misalnya dengan memperbanyak memberikan hadiah, memperbanyak nelpon, tanya tentang kabar, ya. Kemudian memberikan kabar gembira kepada orang tua dari jarak jauh. Ya, ini bisa dilakukan oleh seorang anak. Ya, intinya berusahalah untuk membahagiakan hati orang tua, ya. Dan itu bisa dengan banyak cara, walaupun jaraknya berjauhan. Demikian, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Zahrau di Riau. Baik Ustaz, kita sapa penelpon kedua kita dari Bunda di Padang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Baik, silakan Bunda pertanyaannya. Iya, saya mau tanya. Nih kan saya nih orangnya awam, Ustadz. Belum ada yang tahu kan. Jadi saya tuh minta petunjuk. Misalnya kan saya tuh mau melaksanakan sholat tahajud malam. Kan bangunnya jam 3. Kan biasanya sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Kalau ingin 4 atau 6 rakaat itu bagaimana niatnya, Ustadz? Nah, dan juga sholat duha gitu juga. Kan 2 rakaat. Kalau 4 rakaat tuh bagaimana niatnya gitu. Kan ada yang 4, ada yang 8 gitu. Baik. Jadi saya mau penjelasannya. Nah, yang pertama. Yang kedua, kan kalau 2 rakaat itu membaca, yang pertama kan membaca Al-Kafirun. Yang sholat apa ini Ibu? Nah, yang pertama membaca Al-Kafirun. Ini sholat malam atau sholat Sholat, duha? misalnya kalau sholat tahajud, malamnya akan yang rakaat pertama baca Al-Kafirun. Setelah itu Qul Huwallahu Ahad. Nah, Baik. sudah tuh kalau misalnya ingin sholat tahajud itu 4 atau 8 rakaat, 4 atau 6 boleh ya Ustaz? 6 rakaat. Boleh. Ya. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Jadi saya ingin kan karena saya belum ada yang tahu. Baik. Saya ingin petunjuk. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikun ya. Dari Bunda di Padang, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Iya, pertanyaan yang pertama tentang bagaimana niat sholat tahajud di rakaat yang ketiga, keempat, kemudian kelima, keenam, kemudian ketujuh, kedelapan, mungkin sampai ke rakaat yang ke-11, bagaimana kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa niat itu adanya di hati. Ya, niat itu adanya di hati. Kalau di lisan namanya bukan niat. Di lisan namanya talaffuz bin niyah. Ya, melafalkan niat. Tapi itu bukan niat. Itu melafalkan niat. Ya. Niat yang ada di dalam hati itulah yang menjadi patokannya. Kalau ada perbedaan antara niat di hati dengan yang ada di lisan, dengan yang diucapkan, maka yang didahulukan adalah yang ada di dalam hati. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, at-talaffudzu bin niyah, melafalkan niat ketika akan sholat merupakan amalan yang tidak ada tuntunannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan yang demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya tidak pernah sekalipun melafalkan niatnya dengan lisannya. Begitu pula para sahabatnya. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melafalkan niat sholatnya dengan lisannya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melafalkan niat di dalam sholat itu harus kita tinggalkan.
harus kita tinggalkan karena itu bukan kebaikan. Itu bukan kebaikan. Kalau itu kebaikan harusnya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau telah dipraktekkan beliau atau telah dijelaskan oleh para sahabat beliau atau satu pun dari mereka atau salah satu dari mereka atau pernah dilakukan oleh salah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ternyata tidak terjadi yang seperti itu. Makanya itu bukan kebaikan dan kita harus tinggalkan. Sehingga yang tersisa sekarang adalah niat yang ada di hati. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita akan niat salat malam, salat tahajud misalnya, sudah cukup di dalam hati niat salat tahajud karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau 2 rakaat sudah niat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat nanti salat lagi. Niat salat tahajud 2 rakaat lagi. Ya, seperti itu. Nambah lagi, nanti di dalam hati kita hadirkan kesadaran bahwa kita sholat tahajud 2 rakaat karena Allah sudah selesai. Kepengen lagi 2 rakaat lagi, tinggal niat yang sama. Kepengen 2 rakaat lagi, tinggal niat yang sama. Niatnya adalah di dalam hati kita menghadirkan keinginan untuk sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat simple, sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali. Dan itulah Islam. Ya, berbeda dengan yang dijelaskan oleh sebagian orang, niatnya harus demikian, harus di awal alif. Ya, ketika dibaca Allahu Akbar, kita harus mulai niat ketika mengucapkan A. Kemudian niat tersebut harus selesai ketika kita selesai membaca ra yang disukun, bar. Ini sesuatu yang sangat sulit ya. Orang yang sudah belajar lama saja sulit. Apalagi orang awam. Apalagi orang awam. Apalagi orang yang baru sholat. Dan Islam tidak datang dengan sesuatu yang seperti ini. Sudah. Ketika akan sholat kita hadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Sudah cukup, setelah itu Allahu Akbar. Tidak ada masalah seperti itu. Atau bersamaan dengan Allahu Akbar, kita hadirkan perasaan di dalam hati bahwa yang kita lakukan adalah salat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah. Ya, tidak harus bareng-bareng seperti itu, tidak harus. Kalau tidak bisa, ya ketika takbir, sebelum takbir pun tidak ada masalah sama sekali. Kemudian ketika niat salat duha juga demikian. Ya, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, niat sholat duha 2 rakaat. Nanti 2 rakaat berikutnya sama. Menghadirkan keinginan di dalam hati untuk sholat duha 2 rakaat. Kemudian salam, kepingin nambah lagi silahkan. Dengan niat yang sama. Sholat duha 2 rakaat. Ya seperti itu ya. Sangat mudah dan sangat simpel. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini semoga meluruskan juga pemahaman masyarakat yang mungkin selama ini harus dengan lafaz-lafaz tertentu Ustadz ya. Iya. Sekali lagi itu merepotkan dan tidak ada tuntunannya Ustadz ya dari Nabi sendiri. Baik. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat sekali lagi untuk Bunda ya di Padang. Baik Ustadz, kita ke penelpon ketiga dari Sebenarnya hamba ada Allah. Pertanyaan yang kedua tadi. Baik Ustadz, berkaitan dengan surat Ustadz ya. Iya, surat. Saya jawab dengan ringkas saja ya. Sebenarnya sholat tahajud tidak ada batasan bacaan suratnya. Baca surat apa saja tidak ada masalah ya. Tidak ada seperti yang disebutkan oleh ibu tadi bahwa disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Tidak ada keafdoliyahan seperti itu, bahwa surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas itu lebih afdal di dalam surat tahajud. Ini tidak demikian ya. Apa saja yang dibaca ya insya Allah itu mulia. Wallahu a'lam. Bebas Ustadz ya untuk suratnya Ustadz ya. Baik. Saat kita sapa kembali penelpon ketiga kita dari hamba Allah di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Bapak pertanyaannya. Mau bertanya Ustadz, Ya, silakan. apa boleh Ustadz ya? Kita ini udah tua, ya. Lantas ada kita peninggalan harta, kita bagi ada anak kita bagikan pada anak-anak. Ada siswa, ada tanah pertanian, ada macam-macam lah.
Yang ekonominya kuat kita bagi sedikit, yang ekonominya lemah kita bagi agak banyak. Tapi setelah itu kita minta dari hasil sewa itu, hasil pertanian itu sepertiganya Ustadz. Yang selama kita masih ada uang yang hasilnya itu kita yang menggunakan Ustadz. Dari kita. Tapi kalau kita sudah tidak ada nanti kita niatkan untuk tidak suruhkan membagikan untuk anak yatim, untuk bangun masjid, untuk pesantren yang mana. Apa boleh itu Ustaz? Ini harta ini dimiliki oleh Bapak sendiri ya Pak ya? Oh iya Pak, Bapak saya sendiri Pak. Baik. Nanti ketika meninggal akan diberikan semuanya kepada orang lain. Enggak, bukan. Ya anak itu kita bagikan sekarang kita bagikan sama anak-anak itu. Anak-anak kita itu yang ekonominya kuat kita bagi sedikit, yang ekonominya lemah kita bagi banyak gitu. Berarti sudah berpindah kepemilikan Pak ke anaknya seperti itu? Iya, yang itu sekarang belum Pak. Jadi kita mau tanya dulu ini. Masih rencana berarti Pak ya? Rencana ya. Baik. Terus nanti setelah meninggal kita masih ada yang sepertiga bahagia hasilnya bersih itu untuk kita dulu yang mengelola. Nanti anak kita tidak ada, nanti yang sepertiga bagian itu, yang 2/3 tetap untuk mereka, yang sepertiga kita niatkan untuk pembangun masjid atau anak yatim atau pesantren begitu Ustaz. Apa boleh nggak begitu Ustaz? Ya. Baik. Itu saja Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa yang lainnya atau pendengar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada anak-anak kita. Selain nafkah, maka kita harus adil dalam memperlakukan anak-anak kita. Nafkah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi kalau hadiah harus sama. Ya, kalau hadiah harus sama. Kalau nafkah bisa berbeda-beda kebutuhannya. Anak kecil kebutuhannya tidak seperti anak yang sudah besar. Ya, misalnya anak di SD kelas 1. Maka uang sakunya tidak seperti uang saku anak yang sudah di kelas 1 SMP. Tidak seperti uang sakunya anak yang sudah di kelas 1 SMU. Ya. Karena memang itu berkaitan dengan nafkah, kebutuhan yang berbeda. Ya. Nanti mungkin anak yang kecil disekolahkan di sekolah yang mungkin tiap bulannya SPP-nya berbeda dengan anak yang sudah SMP. Begitu pula anak yang sudah SMA, berbeda SPP-nya. Tidak ada masalah seperti ini karena itu sesuai dengan kebutuhan, itulah nafkah. Makan juga demikian. Anak yang kecil mungkin makannya setengah piring. Anak yang sudah besar makannya mungkin 1 piring setengah atau bahkan 2 piring. Berbeda. Karena memang itu nafkah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada anaknya yang berkebutuhan khusus. Tentunya biayanya lebih besar daripada anak-anak yang lainnya yang normal. Ini yang berkaitan dengan nafkah. Adapun yang berkaitan dengan hadiah yang di luar nafkah, pemberian yang di luar nafkah, maka harus sama. Yang satu dikasih 5 juta, yang lain juga dikasih 5 juta. Yang satu dikasih rumah, yang lain juga dikasih rumah. Walaupun yang satu kaya, yang satu miskin. Ya, tidak boleh ada perbedaan. Karena itu tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai persaksian oleh ayahnya Nu'man. Ya, ayahnya sahabat Nu'man. Sahabat Nu'man diberikan tanah oleh ayahnya. Padahal beliau punya saudara. Saudara-saudaranya yang lain tidak dikasih tanah itu. Akhirnya ibunya Nu'man merasa tindakan yang seperti ini tidak tepat. Akhirnya ibunya Nu'man mengatakan kepada ayahnya Nu'man agar mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mau bersaksi.
Dalam sebuah riwayat dikatakan la asyhadu ala jaur. Aku tidak mau bersaksi kepada tindakan ketidakadilan. Aku tidak mau bersaksi kepada hal yang ada ketidakadilannya. Ini menunjukkan bahwa anak itu harus diperlakukan sama. Kalau kita memberi yang satu, kita harus memberi yang lainnya. Makanya apa yang dilakukan oleh Bapak tadi, ya, dengan membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, ya, itu malah tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena itu bukan nafkah. Karena itu bukan nafkah. Ini di luar nafkah. Ini pemberian di luar nafkah. Makanya harusnya sama. Kemudian tadi disebutkan, ya, bahwa orang tua menginginkan 30% dari penghasilan yang didapatkan oleh anak. Seperti ini sebenarnya tidak ada masalah. Ya, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang tua melakukan yang seperti itu? Ini ada latar belakang. Latar belakang yang ada di masyarakat. Orang tua merasa kalau tidak dibagi hartanya saat masih hidup, dikhawatirkan nantinya anaknya bertikai setelah orang tua meninggal. Dan nantinya orang tua merasa takut nantinya tidak tentram di alam kuburnya. Ada keyakinan yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan yang seperti ini tidak benar. Ya, tidak benar seperti itu. Dan lebih baik orang tua tidak melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena nantinya orang tua sendiri yang akan susah. Bisa jadi setelah harta tersebut diberikan kepada anak-anaknya, bisa jadi nantinya anak-anaknya tersebut tidak bisa mengembangkan hartanya. Coba bayangkan kalau bangkrut semuanya. Tidak menghasilkan, malah orang tuanya yang nomboi lagi. Iya kalau masih ada hartanya. Kasihan orang tua. Maka jangan lakukan yang seperti itu. Dan berikan nasihat kepada anak-anaknya agar nantinya ketika orang tua meninggal, harta dibagi secara hukum waris sebagaimana Allah inginkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis-hadisnya. Walaupun nantinya anaknya bertikai, itu tidak mempengaruhi ketentraman orang tua di alam kubur. Kenapa? Karena orang tua sudah berusaha untuk mengarahkan anaknya kepada sesuatu yang sesuai dengan syariat. Maka orang tua jangan sampai takut, ya. Jangan sampai khawatir nanti di alam kuburnya tidak tenang gara-gara anak-anaknya memperebutkan harta yang dia tinggalkan. Tidak ada masalah apabila kita sudah mengarahkan mereka kepada ajaran, kepada tuntunan yang sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dengan demikian orang tua sampai akhir hidupnya akan merasa aman dengan hartanya yang dia hasilkan dalam usahanya di masa muda. Dan anak-anaknya juga insya Allah, ya, mereka akan mendapatkan haknya setelah orang tua meninggal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat sekali untuk hamba Allah di Lampung. Baik Ustaz, sudah ada penelpon berikutnya masih dari Pulau Sumatera nih ya. Ada Bapak Ali di Medan. Kita sapa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Bapak Ali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz. Ada seseorang berprofesi dia sebagai tukang foto. Tukang foto maksudnya tukang gambar lah. Tukang foto atau tukang gambar Pak? Tukang foto. Iya. Foto ya, bukan menggambar Pak ya, atau pelukis ya? Ya, tukang foto. Baik. Kalau ada pesta dan itu sebagainya, ada acara, ya tukang foto. Tapi saya sudah siap foto itu, misalnya foto keluarga, itu dipajang, katanya untuk kenang-kenangan. Bagaimana hukum itu Ustaz? Satu, yang kedua. Mohon maaf Bapak, ini hukum keluarga yang memajangnya atau
Orang yang berprofesi sebagai tukang fotonya yang Anda tanyakan tadi. yang berprofesi dan yang majangnya. Baik. Dan yang kedua, Ustaz, kita kan mempunyai anak kecil. Lantas kita belikan misalnya main-mainan seperti ya katakanlah kucing, gambar kucing atau boneka atau gambar yang lain seperti binatang lah misalnya. Bagaimana ini itu, Ustaz? Ini mainan, Pak, ya? Ya, mainan. Tolong Ustaz dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali di Medan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan. Baik. Silakan. Iya, pertanyaan yang pertama tentang profesi fotografer. Ya, ini pertanyaan yang jawabannya sebenarnya berat untuk saya katakan ya. Tapi kita harus mengatakannya. Saya harus mengatakannya bahwa profesi fotografer itu profesi yang rawan dari sisi akhirat. Profesi yang rawan dari sisi akhiratnya. Kita bisa berprofesi sebagai fotografer dan insya Allah tidak ada sesuatu yang menyelisih syariatnya. Tapi sulit sekali. Sulit sekali. Misalnya ya, kalau kita berprofesi sebagai fotografer tapi hanya menerima foto-foto yang menjadi syarat untuk administrasi. Seperti ini tidak ada masalah. Misalnya fotografer untuk foto KTP, fotografer untuk persyaratan masuk pondok, persyaratan masuk sekolah, dan seterusnya. Yang seperti itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi apakah bisa seorang fotografer hanya menerima permintaan-permintaan yang seperti itu saja? Mungkin bisa, tapi hasilnya sedikit. Yang lebih banyak adalah hasil hasil dari akad-akad yang tidak dibolehkan. Seperti misalnya ketika akad pernikahan. Ini rawan ya, tidak bolehnya sangat dominan. Tidak bolehnya sangat dominan. Karena nantinya akan dipajang lah, nantinya akan digunakan, dipamerkan lah, dan seterusnya. Tentunya yang seperti itu tidak dibolehkan. Ya, tentunya yang seperti itu tidak dibolehkan. Makanya ya, saya katakan di awal bahwa profesi sebagai fotografer ini profesi yang rawan dari sisi akhirat. Kalau kita mau mengambil hal-hal yang dibolehkan saja, maka akan susah ya untuk mendapatkan hasil yang mencukupi di profesi fotografer. Wallahu a'lam. Apakah boleh memajang foto di rumah? Ya, jawabannya tidak boleh. Tidak boleh kita pajang foto-foto di rumah kita, di dinding kita. Ya, karena itu masuk dalam kategori gambar. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan mau memasuki rumah yang ada gambar-gambarnya. Dan foto termasuk dalam kategori gambar. Maka tidak boleh kita memajang foto di dinding-dinding kita. Itu akan menghalangi masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah kita, dan itu suatu kerugian yang besar ya. Karena malaikat rahmat itulah yang akan menjadikan rumah kita ya enak untuk dihuni. Rumah kita menjadi adem ya. Kita kerasan di rumah itu. Itu apabila banyak malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Kalau malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita, siapa yang masuk? Yang masuk adalah jin-jin jahat, setan-setan. Itu yang masuk. Dan itu akan berpengaruh buruk kepada penghuni rumah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz. Ustaz Afwan, ini berkaitan dengan fotografer tadi, apakah si fotografer ini juga ikut menanggung dosa Ustaz? Misalnya kliennya mempergunakan hasil fotonya misalnya untuk memajang atau untuk hal-hal lain yang mungkin melanggar syariat Ustaz. Baik. Apabila
di akad awalnya itu tidak ada yang menyelisih syariat, maka tidak ada masalah. Contohnya, misalnya ada orang fotografer itu dia hanya menerima foto-foto yang digunakan untuk sesuatu yang dibolehkan, seperti misalnya persyaratan administrasi. Kemudian konsumen tersebut memakainya untuk dipajang di rumah. Maka yang seperti ini ya fotografernya tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan foto tersebut. Ya, adapun apabila di awal memang biasanya foto tersebut untuk dipajang, kemudian fotografernya mau, maka ini ya dia menanggung. Dia di sini ada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ada saling bantu membantu dalam dosa dan kezaliman. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang mainan ya. Yang kedua, Ustaz. Mainan anak dari hal-hal yang bernyawa, ya, seperti misalnya boneka kucing, mungkin ada boneka tentara dan seterusnya, boneka hewan-hewan dan seterusnya. Apabila ini untuk anak-anak, apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Ya, dan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yang saya lihat ya. Kenapa? Karena anak-anak memang tempatnya bermain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu membolehkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bermain dengan boneka kuda, ya, bermain dengan boneka kuda. Beliau juga dibolehkan untuk bermain dengan boneka anak-anak, ya, boneka anak-anak. Dan ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, sehingga jumhur ulama mengatakan untuk mainan anak-anak itu hukumnya dikecualikan dari gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika anak-anak sudah dewasa, maka mereka tidak boleh bermain dengan mainan-mainan tersebut. Mereka tidak boleh bermain lagi dengan mainan-mainan tersebut. Kenapa? Karena mainan itu untuk anak-anak bolehnya, untuk orang dewasa tidak boleh. Makanya kalau misalnya di sebuah keluarga punya mainan anak-anak dan mereka sudah tidak punya anak-anak lagi, ya misalnya kedua orang tuanya sudah tua, silahkan dikasihkan ke keluarga lain yang masih punya anak-anak. Dan ini akan mempererat tali persatuan di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ali di Medan. Tapi Ustaz, kita tersisa sekitar 5 menit ke depan. Ustaz, ada penanya terakhir dari hamba Allah di Medan. Baik, kita terima. Fatwa TV, Assalamualaikum. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu silakan pertanyaan singkat Ibu ya. Saya kan ikut talangan haji. Sudah berjalan 2 tahun. Ini tinggal 1 tahun lagi. Tapi saya dengar katanya tidak boleh, termasuk riba. Jadi saya bingung harus diteruskan atau gimana. Saya takutnya haji saya tidak diterima Allah. Jadi apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dana talangan Ibu ya. Iya, sementara suami saya tidak mengerti, katanya itu kan tergantung niat gitu. Tidak apa-apa itu. Itu saya bingung. Jadi akadnya tinggal 1 tahun lalu lunas Ibu. Iya. Lalu tinggal menunggu keberangkatannya, seperti itu. Enggak, keberangkatannya saya tidak tahu kapan, cuman pembayarannya tinggal 1 tahun lagi. Tapi katanya itu termasuk riba. Baik. Jadi saya bingung apa harus diteruskan atau gimana. Saya takut ibadah saya nggak diterima Allah. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akad riba apabila dilakukan oleh seseorang karena ketidaktahuan dan akhirnya orang tersebut mendapatkan ilmu tentang akad riba itu, tapi sudah terlanjur, maka ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang datang kepada dia nasihat dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha, kemudian dia menyudahi akad riba itu,
falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka bagi dia apa yang telah lalu dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sudah sampai ya kepada ibunya ya kebenaran tentang hal tersebut, maka sebisa mungkin menyudahi akad itu. Ya, misalnya kurangnya berapa, sudah ditutup saja semuanya. Kalau mampu tutup semuanya. Dan bisa menggunakannya untuk berhaji ya ke Baitullah. Kalau tidak mampu ya sudah, ya tidak ada kemampuan bagi dia kecuali dengan membayar sedikit demi sedikit untuk melunasinya dengan tujuan nantinya untuk digunakan haji ke Baitullah. Itu darar yang paling ringan, ya. Itu mudarat yang paling ringan. Maka bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan langsung ya dan ibunya mampu, maka pilihan itu yang dipilih. Ya, kalau tidak punya kemampuan untuk membayar semuanya secara langsung, ya dibayar sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir kami sampaikan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas satu nasihat yang tentunya diberikan untuk kita semuanya pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, jangan lupa Anda bisa simak program live interaktif setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa langsung akses di www.dewanfatwa.com. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami, di antaranya untuk YouTube Anda bisa follow di @fatwa_tv_official. Sementara untuk Facebook, Instagram, Telegram dan juga Twitter Anda bisa follow di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini